Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam kesempatan ini, saya, Trilita Apriani, guru bisnis daring dan pemasaran dari SMK Negeri 23, akan berbagi video materi melakukan inovasi terkait membuat segmen penggunaan pencahayaan dalam visual merchandising. Kemudian, di samping untuk berbagi kepada peserta didik SMK di seluruh Indonesia, ini juga saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri bagi guru kejuruan SMK Bisnis Daring dan Pemasaran tahun 2024, skema sertifikasi kualifikasi 4 bidang retail modern di kelas A. Pengertian dan tujuan segmen. Signage adalah elemen penting dalam visual merchandising yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengecer dan pelanggan. Ini mencakup segala bentuk atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan. Kemudian tujuan daripada inovasi signage pencahayaan untuk produk makanan antara lain yang pertama adalah meningkatkan kualitas, kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan, membangun merek, meningkatkan penjualan, merespon tantangan saat ini. Nah, adapun inovasi signage untuk produk makanan dapat dibuat seperti gambar di bawah ini. Misalnya untuk food store atau toko makanan atau berupa bakery, kita membuat signage-nya seperti ini supaya bisa terlihat menarik. Kemudian untuk rancangan planogram visual merchandising produk makanan dapat dibuat seperti ini menggunakan rak yang kokoh sehingga dapat menopang minuman yang dibariskan, kemudian di tengah-tengah di ruangan tersebut kita letakkan buah. Ini khusus misalnya produk makanan. Kemudian konsep pencahayaan dan pentingnya dalam visual merchandising. Pencahayaan adalah elemen penting dalam visual merchandising yang berfungsi untuk menyoroti produk dan menciptakan suasana yang menarik dalam toko. Nah, poin penting tentang konsep pencahayaan dan pentingnya dalam visual merchandising itu adalah yang pertama, menyoroti produk. Jadi pencahayaan dapat digunakan untuk menyoroti produk tertentu dalam area toko. Misalnya pencahayaan spot dapat digunakan untuk menyoroti produk terlaris atau produk baru. Kemudian yang kedua menciptakan suasana. Pencahayaan dapat digunakan untuk menciptakan suasana atau mood tertentu dalam toko. Misalnya pencahayaan hangat dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan. Sementara pencahayaan dingin dapat menciptakan suasana yang energik dan dinamis. Yang ketiga adalah meningkatkan estetika. Pencahayaan yang baik dapat meningkatkan estetika toko dan produk. Misalnya, pencahayaan yang tepat dapat membuat warna produk tampak lebih cerah dan menarik. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengalaman belanja. Pencahayaan yang baik dapat meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Misalnya, pencahayaan yang cukup dapat membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan aman saat berbelanja. Kemudian yang kelima adalah mendorong penjualan. Jadi, pencahayaan yang efektif dapat mendorong penjualan dengan menarik perhatian pelanggan ke produk dan membuat produk tampak lebih menarik.
Nah, untuk inovasi pencahayaan dapat kita gunakan rancangan seperti gambar di bawah ini, menggunakan lighting. Kemudian gambar kedua itu spot ya, pencahayaan spot. Kemudian yang ketiga juga menggunakan lighting pencahayaan spot. Sehingga produk makanan itu akan terlihat lebih menarik bagi seorang konsumen. Lalu, inovasi pencahayaan dalam visual merchandising produk makanan dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, pencahayaan spot. Jadi, sebaiknya menggunakan pencahayaan spot untuk menyoroti produk tertentu atau area toko. Jadi kita gunakan pencahayaan spot. Misalnya, jika ada produk baru atau produk yang sedang dipromosikan, maka pencahayaan spot ini dapat membantu menarik perhatian pelanggan ke produk tersebut. Yang kedua, dapat menggunakan pencahayaan ambien. Apa itu pencahayaan ambien? Pencahayaan ambien ini adalah pencahayaan umum yang digunakan di seluruh toko. Hal ini dapat menyesuaikan tingkat pencahayaan ambien untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi pelanggan. Yang ketiga adalah pencahayaan action. Pencahayaan aksen dapat digunakan untuk menyoroti detail atau fitur tertentu dari produk. Misalnya, pencahayaan action dapat digunakan untuk menyoroti tekstur atau warna dari produk makanan. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan pencahayaan dinamis. Pencahayaan dinamis ini seperti lampu LED yang berubah-ubah warna sehingga dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang dinamis dan menarik. Kemudian yang kelima ada pencahayaan energi rendah. Untuk pencahayaan energi rendah menggunakan pencahayaan energi seperti lampu LED tidak hanya dapat membantu mengurangi biaya energi tetapi juga dapat menciptakan pencahayaan yang efektif dan menarik. Kemudian implementasi. Beberapa langkah untuk menerapkan inovasi segmen dalam pencahayaan dalam toko makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami kebutuhan. Jadi sebelum memulai, pahami dulu kebutuhan toko kita. Apa tujuannya? Apakah kita ingin menarik lebih banyak pelanggan atau meningkatkan penjualan atau mempromosikan produk tertentu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah merancang segmen. Jadi buatlah desain untuk segmen itu, pastikan desainnya mencerminkan identitas merek toko. Di mana sehingga mudah dibaca oleh pelanggan dan bisa menggunakan software desain grafis untuk membuat rancangan segmen tersebut. Yang ketiga, pilihlah pencahayaan yang tepat. Pencahayaan yang tepat itu dapat digunakan pencahayaan spot, apakah pencahayaan ambien ataukah kombinasi keduanya. Pastikan pencahayaannya untuk menyoroti produk dan menciptakan suasana yang menarik di toko. Yang keempat, implementasikan desain yang sudah dibuat. Jadi setelah mendesain dan pencahayaannya, saatnya untuk menerapkan di toko. Mungkin kita perlu bantuan profesional untuk ini, terutama jika kita berencana untuk menginstal pencahayaan yang baru. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi hasilnya. Jadi setelah segmen dan pencahayaan itu sudah terpasang, kita perlu mengamati bagaimana pelanggan bereaksi. Apakah mereka lebih mudah menemukan produk? Apakah penjualan meningkat? Nah, gunakan umpan balik ini untuk penyesuaian jika diperlukan. Nah, ini adalah salah satu gambar
inovasi pencahayaan. Jadi dapat kita gunakan pencahayaan spot atau ditambah dengan pencahayaan ambien tadi. Gambarnya seperti ini sehingga menarik. Jadi ada juga pencahayaan langsung ke produk makanan tersebut. Kemudian implementasi inovasi dalam Sightnen dan pencahayaan dalam VM itu dapat memiliki dampak positif pada penjualan dan lalu lintas pelanggan. Yakni jika kita membuat inovasi Sightnen dan pencahayaan yang efektif, maka dapat meningkatkan penjualan. Kemudian meningkatkan lalu lintas pelanggan. Pelanggan artinya bertambah. Kemudian memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi apabila pelanggan puas, maka dia akan datang lagi untuk berbelanja. Demikian inovasi Sightnen dalam pencahayaan digunakan dalam visual merchandising untuk produk makanan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.